Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, ini adalah momen yang paling tepat untuk Anda memulai Galbay. Karena akan ada banyak sekali keuntungan bagi kalian yang memulai Galbay pada saat ini. Yang sudah berani mulai Galbay pada saat ini. Tapi jika kalian belum juga berani Galbay, maka kalian akan rugi besar. Karena ada banyak risiko yang akan kalian tanggung jika kalian belum berani juga Galbay. Apa keuntungan yang kalian dapatkan jika Galbay sekarang? Dan apa kerugian atau risiko yang akan terjadi jika kalian tidak berani Galbay saat ini juga? Dan kenapa ini momen yang paling tepat untuk kalian memulai Galbay? Artinya kenapa harus Galbay sekarang juga? Baik, sebelum kita membahas mengenai hal itu, saya mau tunjukkan dulu kepada teman-teman, terlebih kepada para debt collector yang masih bekerja di pinjol. Ini perlu teman-teman bagikan ini supaya sampai kepada para debt collector pinjol ini. Supaya mereka jangan jadi korban. Jadi bukan hanya Anda yang jadi korban. Justru debt collectornya ini yang bahaya nih, yang jadi korban ini. Karena ini sudah sering kejadian. Jangan sampai hal seperti ini menimpa kalian, para debt collector. Ingat, keluarga kalian, masa depan kalian, dan karir kalian. Itu adalah sangat penting untuk kalian pikirkan. Karena kalau hal ini terjadi kepada kalian, kalau hal ini menimpa kalian, perusahaan pinjolnya tidak akan mau membantu kalian. Kalian hanya akan menanggung resiko sendirian. Jadi jangan hanya karena mau mencapai target demi dapat insentif yang lebih besar, demi memperjuangkan eksistensi perusahaan, kalian pertaruhkan masa depan keluarga dan kebahagiaan kalian. Ingat, Anda ingat ini para debt collector pinjol, perusahaan pinjol itu bukan punya bapakmu, bukan punya keluargamu. Kau hanya bekerja di sana. Oleh karena itu, jangan sampai Anda terkena kasus, apalagi masuk bui seperti kawan debt collectormu yang ini. Kawan debt collectormu ini adalah debt collector yang sok pintar, sok keras, dan sudah diperingati beberapa kali tapi dia tidak mau dengar. Dia melakukan penagihan yang barbar, yang tidak sopan, yang tidak beretika, dan akhirnya dia pun masuk bui. Perusahaan pinjolnya tidak mau tanggung jawab. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ingat, pinjol itu adalah perusahaan yang tujuannya mencari untung. Dan Anda bukan siapa-siapanya pinjol itu. Maka kalau ada kasus yang menimpa Anda, perusahaannya tidak akan mau tahu. Mereka tidak akan mau buang-buang waktu, materi, dan tenaga untuk Anda yang kena masalah. Jangankan untuk membantu Anda, yang ada malah saat itu juga ketika Anda kena masalah, Anda dipecat, Anda dibuang dari perusahaannya. Sementara Anda kena masalah karena ingin memperjuangkan eksistensi perusahaan pinjolnya. Bahkan dengan melakukan segala cara yang berujung masalah bagi Anda sendiri. Ingat, sekali lagi saya katakan, pinjol itu bukan punya bapakmu. Jadi jangan hanya demi memperjuangkan target, demi untuk menyelamatkan eksistensi perusahaan, atau demi untuk mendapat insentif yang lebih besar, Anda melakukan segala cara yang akhirnya itu merugikan diri Anda sendiri. Coba Anda lihat ini. Anda mau nggak seperti ini? Dan sudah banyak debt collector yang mengalaminya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita tahu ada juga debt collector di Pekanbaru yang masuk bui 7 tahun penjara. 4 orang sudah dimasukkan ke bui, 7 orang lagi sedang dalam pengejaran. Artinya, ini bisa berlaku kepada Anda dan ini sudah terjadi. Ini debt collector pinjol loh yang saya tunjukkan ini. Jadi jangan sampai Anda yang berikutnya. Kita baca dulu. Sudah sempat saya share di bulan lalu. Ini kata seorang yang ada di anggota grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup yang saya buat, grup WA. Saya penjarakan kurungan 2 minggu. Ingat, dipenjarakan kurungan 2 minggu. Ingat kalian para DC, saya akan gunakan pasal hukum yang berlaku. Jadi kebetulan ini adalah kejadian di mana salah seorang debt collector dipenjarakan karena melakukan penagihan dengan sembarangan dan tanpa mengindahkan atau mengedepankan etika. Dan sudah diperingatkan beberapa kali oleh nasabahnya. Tapi debt collectornya tetap ngeyel dan tidak peduli. Dia pikir dia kuat. Dia pikir dia hebat. Dia pikir perusahaannya akan melindunginya. Dan apa yang terjadi? Debt collectornya tetap ngeyel dan tidak peduli. Akhirnya debt collectornya berujung di penjara. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Siapa yang rugi? Jadi saran saya kepada teman-teman debt collector,
Jangan hanya karena mengejar target, Anda menjadi salah satu yang mengalami hal ini. Ingat, debt collector sudah banyak sekali yang ditangkapi dan dipenjara. Ingat itu. Tapi nasabah belum pernah ada yang dipenjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Hanya karena mengabaikan debt collectornya. Hanya karena mengusir debt collector dari rumahnya. Tidak pernah ada. Dan perusahaan pinjolnya, ketika ini terjadi kepada Anda, dia tinggal pecat Anda dan cari karyawan yang baru. Dengan alasan bahwa Anda telah melakukan kesalahan dan mempermalukan perusahaan. Bayangkan, sudah banyak terjadi seperti ini. Bagaimana menurut kalian, para teman-teman debt collector? Mau jadi penghuni Prodeo selanjutnya? Atau bagaimana? Terserah Anda. Baik, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan dan tekankan kepada teman-teman yang galbay, ini adalah momen yang paling pas untuk kalian galbay. Jangan ditunda lagi. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Anda galbay saat ini juga, ada beberapa keuntungan yang akan kalian dapatkan. Banyak sekali keringanan dan keuntungan yang akan didapatkan nasabah galbay saat ini. Seperti yang pertama, ketika kalian galbay saat ini, maka secara otomatis kalian akan terputus. Kalian akan terbebas dari yang namanya jeratan lingkaran setan pinjol. Jadi dengan galbay saat ini juga, hidup Anda akan semakin tenang. Karena Anda tidak akan capek dan pusing lagi untuk cari pinjaman sana-sini, gali lubang, tutup lubang, apalagi pinjol ke pinjol lain hanya demi untuk membayar pinjol. Yang tentunya kesemuanya itu akan mendatangkan kesusahan, masalah yang lebih besar lagi kepada Anda, sehingga Anda akan semakin stres. Hilang harga diri Anda, keluarga Anda berantakan, orang-orang menjauh dari Anda. Tapi hutang Anda bukannya malah berkurang, malah semakin menggunung. Dan Anda minjol ke sana-sini, malah semakin banyak. Dan Anda akan dikejar oleh banyak debt collector dari banyak pinjol-pinjol. Ujung-ujungnya, hidup Anda berakhir sengsara. Itulah kalau Anda tidak mau galbay juga pada saat ini. Dengan galbay sekarang juga, itu akan menyelamatkan kebahagiaan Anda, menyelamatkan aset Anda, menyelamatkan keluarga Anda, menyelamatkan harga diri Anda, dan menyelamatkan Anda dari kehancuran dan masalah yang lebih besar lagi. Dan itu akan otomatis menyelamatkan hidup Anda, sehingga tidak terjadi seperti yang lalu-lalu ada yang bundir. Yang kedua, keuntungan yang kedua kalau Anda galbay saat ini juga, dengan galbay Anda akan bisa fokus membangun karir bagi kalian yang berkarir, mengembangkan usaha bagi kalian yang berusaha, mencari rezeki bagi kalian yang punya rekan bisnis, yang punya sampingan, yang punya usaha, dan lain sebagainya, tanpa terganggu yang namanya pinjol. Karena memikirkan angsuran pinjol itu akan menghambat Anda untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena memikirkan angsuran pinjol itu adalah hal yang negatif yang akan membatasi Anda, yang akan membuat Anda lemah, yang akan membuat Anda takut, yang akan membuat Anda jadi tidak tahu berbuat apa-apa. Mengurangi kinerja Anda, mengurangi dedikasi Anda kepada perusahaan yang Anda kerja. Bahkan mungkin Anda akan dipecat karena produktivitas Anda atau kreativitas Anda berkurang karena terbagi pikiran Anda memikirkan pinjol-pinjol tadi. Intinya, dengan galbay kalian akan bisa fokus untuk membangun hidup kalian, memperbaiki diri kalian, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Fokus membangun karir dan masa depan Anda. Jangan buang-buang waktu, tenaga, dan pikiranmu hanya karena pinjol yang tidak ada gunanya. Kalau sudah ada duit, rezeki Anda sudah berubah, sudah lebih baikan, barulah bayar pinjolnya. Bayar hanya pokoknya saja, jangan mau bayar bunga dan dendanya. Karena hutang Anda adalah sebesar uang yang Anda pinjam, uang yang Anda pakai. Kalau masalah bunga dan denda, itu bukanlah suatu hal yang diharuskan atau ditetapkan harus Anda bayar. Saya rasa baik secara hukum agama pun itu tidak masalah. Tapi yang wajib Anda bayar adalah hutang Anda. Dan hutang Anda itulah uang yang Anda pinjam, sebesar yang Anda pakai. Dan pinjolnya pasti mau terima pokoknya saja. Sudah banyak kok nasabah yang galbay yang hanya bayar pokoknya saja. Justru malah pinjolnya yang menawarkan. Dan itu sah. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga, ketika Anda galbay, dengan galbay Anda akan mendapatkan bahkan ditawari potongan bunga dan denda hingga 100%. Pinjolnya yang akan menawari kepada Anda. Karena biasanya
Nasabah-nasabah yang galbay itu setelah galbay lebih dari 6 bulan, apalagi galbaynya lebih dari setahun, biasanya pinjolnya akan datang sendiri, pinjolnya akan menawarkan sendiri. Pinjolnya justru akan memohon kepada Anda supaya Anda bayar dengan menawarkan penghapusan bunga dan denda. Terlebih ketika masa seperti ini. Sebagaimana yang kita tahu, pada saat ini adalah saat yang paling genting bagi para pinjol-pinjol. Di mana pinjol sekarang ini kekurangan modal dan pinjolnya terguncang. Belum lagi pinjolnya terancam dengan kredit macet seperti chattingan berikut ini. Belum lagi pinjolnya terancam kredit macet seperti yang kita tahu terjadi belakangan ini. Ada banyak pinjol yang diterpa berbagai macam masalah. Mulai dari masalah identitas, masalah izin-izin, dan juga masalah kredit macet bahkan sampai modal. Mereka terguncang pada saat ini. Jadi ada banyak penawaran yang akan Anda dapatkan seperti berikut ini yang ada di grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini salah satu contoh penawaran yang disampaikan atau yang diberikan oleh pinjolnya. Kita baca. Lapor teman-teman, tawaran keringanan denda dan bunga. Sekarang nggak ada duit, gimana mau bayar? Sekali galbay tetap galbay. Nah, itu adalah salah satu penawaran keringanan denda yang ditawarkan langsung oleh pinjolnya setelah nasabah ini gagal bayar beberapa waktu. Berikut ini juga ada salah satu contohnya. Ada YouTuber, dia cerita istrinya galbay di Julo dan kemudian dia dihubungi CS-nya Julo kalau dia dapat keringanan diskon jadi 50%. Tapi ini by email, bukan debt collector. Dan memang betul, Julo tersebut mengasih diskon 50% katanya. Ini setelah dikonfirmasi. Julonya memang betul memberikan diskon sebesar 50%. Sudah besar juga 50%. Tapi kalau menurut saya, jangan mau 50%. Mau 100%. Hanya bayar pokoknya saja. Jangan mau bayar bunga sedikit pun atau dendanya. Kalau mereka tidak mau, tidak usah. Dan mereka pasti mau karena mereka takut Anda tidak akan bayar lagi. Buktinya Anda sudah tidak bayar, ya kan? Mereka sudah ketakutan. Jadi mereka pasti mau ketika Anda tawari, kalau mau saya bayar pokoknya saja. Mereka pasti mau itu. Selanjutnya, berikut ini penawaran ke seorang nasabah yang belum lama galbay. Perihal tagihan Anda pada aplikasi Rupiah Cepat harap dibayarkan hari ini. Kami berikan program keringanan untuk Anda. Cukup membayar biaya pokok, maka pinjaman Anda di Rupiah Cepat akan tercatat lunas. Pembayaran biaya pokok ini juga bisa Anda nikmati dengan cara mencicil. Bayangkan sudah dikasih keringanan, bisa pula lagi mencicil. Seperti kemarin dipaksa terus bayar bunga dan dendanya, belum lagi angsuran yang harus dibayar sepenuhnya. Konfirmasi ke saya jika mau serius dibantu, katanya. Terima kasih. Udah galbay sejak 11 Maret. Ini adalah contoh-contoh penawaran keringanan bunga dan denda yang tentunya itu tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak galbay. Dan ada banyak, bahkan sangat banyak penawaran-penawaran seperti ini kepada nasabah yang galbay. Yang selanjutnya, keuntungan keempat ketika Anda galbay adalah keutuhan atau kebutuhan keluarga Anda tidak akan terganggu, bahkan tidak akan terabaikan. Tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Anda karena masalah ekonomi yang terganggu hanya demi untuk bayar-bayar pinjol tadi. Keperluan sekolah anak, biaya sehari-hari, dan keperluan-keperluan lainnya tidak akan terganggu hanya karena pinjol. Bahkan mungkin Anda bisa mulai menabung pada saat itu juga. Anda bisa nikmati gaji Anda bisa nikmati hasil pencarian Anda, hasil usaha Anda, dan bahkan Anda bisa menabung untuk persiapan dana-dana darurat atau untuk persiapan demi masa depan yang lebih baik. Bahkan mungkin Anda akan mulai bisa membeli aset dan barang-barang. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya ketika Anda galbay saat ini juga. Tapi kalau Anda belum juga berani, belum juga memulai galbay, maka tentu kebalikan dari semua yang saya sebutkan tadi, yang saya katakan tadi, itulah yang akan menimpa Anda. Masalah akan banyak, kehidupan Anda akan porak-poranda, Anda akan memaksa terus untuk membayar pokok, denda, dan bunganya, dan bahkan debt kolektornya akan semakin berani mengejar-ngejar Anda karena Anda sudah ketakutan menurut mereka. Jadi tidak ada untungnya bagi Anda untuk tetap membayar pinjol. Namun ketika Anda galbay, Anda akan dapat banyak keuntungan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya berani atau sanggup untuk galbay? Caranya adalah abaikan semua bentuk penagihan dan teroran dari debt kolektor pinjolnya. Bahkan bila perlu, hapus semua chat penagihan dari debt kolektornya sebelum Anda baca. Teleponnya jangan pernah dijawab. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bagaimana caranya, apa yang Anda lakukan, kemana Anda harus pergi.
Silahkan tonton video-video sebelumnya. Sudah saya jelaskan di sana semua secara singkat, padat, dan tepat. Tapi kalau Anda mau yang lebih tepatnya lagi, yang lebih mantap lagi, dan lebih akurat lagi, serta lebih menyenangkan lagi karena langsung berinteraksi dengan yang sudah berpengalaman, yang banyak pengalaman dari berbagai daerah, yang galbay di berbagai perusahaan pinjol yang ada di Indonesia, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bergabunglah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Karena di grup ada banyak senior-senior galbay yang sudah berpengalaman dari seluruh wilayah Indonesia yang galbay di berbagai pinjol. Mereka dengan senang hati akan mensupport Anda, mendukung Anda, dan menjawab semua pertanyaan serta kebingungan Anda mengenai galbay dengan cara yang menyenangkan, humoris, akrab. Mereka dengan senang hati membantu Anda karena mereka sudah pernah jadi korban dan mereka tidak mau lagi lebih banyak korban seperti yang mereka rasakan dulu. Mereka tidak mau ada banyak orang yang merasakan seperti yang mereka rasakan dulu. Makanya mereka dengan senang hati mau membantu dan mau menjawab semua kebingungan dan pertanyaan Anda mengenai galbay. Sudah banyak yang tertolong lewat grup ini, bahkan beberapa ada yang hampir bunuh diri. Tapi setelah mereka masuk ke grup ini, sekarang mereka sudah bisa tertawa, bercanda gurau di grup. Tidak jarang yang mengatakan, seandainya saya tidak ketemu dengan grup P3N ini, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu di grup. Tapi mereka sambil emot ketawa, sambil emot senang. Mereka sampaikan itu di grup. Saya harap teman-teman bisa memulai galbay saat ini juga sebelum Anda semakin terbenam, sebelum hidup Anda semakin susah, semakin berantakan. Bahkan sebelum itu bisa membuat Anda berpikir untuk mengambil jalan pintas. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat galbay dan salam sahabat.